Jadi kelebihan dia sudah SNI itu banyak Pak. Pertama, ketika dia ada pameran-pameran yang berstandar nasional seluruh Indonesia, dia pasti diborong barangnya. Itu kalau borong nggak sedikit, 1.000 pieces, kadang 10.000 kalau misalnya ada titik pameran di beberapa kota. Jadi memang itu sangat krusial lah. Kalau kita sudah punya SNI, insya Allah semua ini kita bisa pasarkan. Okay. Dari Ruang dan Waktu Kopi Jati dan calon Kusuma Center Foundation, MRC TNT Bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan hari ini. TNT Bisa sudah tahap season 8 ya. Season 8 hari ini kita akan membuka lagi wawasan kita tentang bagaimana sih melihat peluang dan persaingan UMKM di Balikpapan, sesi pertama. Dan sesi kedua nanti ada pengenalan tentang komunitas Kusuma Foundation. Sebagai pengantar bahwa bagi yang sudah kenal lebih mengenal lagi, yang belum kenal akan kenal hari ini. Mungkin mengingatkan kemarin adalah bahwa kita nafkah kan ada 3 level lah kemarin kita. Adalah bahwa 1 nafkah untuk keluarga. Nafkah nanti kita bagikan mendirikan usaha, dan nafkah terakhir itu kita akan menegakkan bagaimana bermuamalah ekonomi sesuai syariat. Jadi pengantarannya sementara ini, nanti kita lanjut. Silahkan perkenalkan diri di sesi pertama. Silahkan, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya perkenalan dulu ya. Nama saya Mufti Wicaksono. Basic saya sebenarnya sarjana kehutanan, tapi saya tidak pernah kerja di bidang kehutanan dari dulu. Jadi awal kerja malah saya kerja di farmasi. Itu di Bekasi dulu saya kerja pertama. Setelah itu saya kembali ke Balikpapan di konsultan pun bukan di konsultan kehutanan, jadi konsultan pemetaan wilayah bareng alumni dari IPB kebetulan. Dari situ saya pindah ke Bank BNI sempat beberapa tahun, terus saya buka usaha laundry. Itu saya belajar juga dengan Mas Reja, waktu itu saya di mentoring beliau. Setelah itu saya masuk ke dinas koperasi. Ini saya sebagai pendamping koperasi dan UMKM. Jadi saya menangani koperasi, bidang koperasi dan UMKM. Karena saya di situ awalnya cuman dibantu untuk membantu UMKM bagaimana supaya mereka lebih bankable untuk bisa dapat pinjaman ke bank. Cuman kesini-sini saya jadi takut sendiri kalau saya misalnya membantu, dosanya Pak, iya kan? Ikut juga menikmati. Ikut juga ya. Jadi saya selama ini tidak menyarankan untuk ke sana. Saya menyarankan ke CSR yang mereka meminjamkan dengan bunga yang 0%, seperti Telkom. Telkom sudah seperti itu. Sama Pama Group. Pama Group dia CSR-nya meminjamkan dengan bunga 0%. Itu cuma nilainya kecil Pak, 10 sampai 25 juta. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan bagaimana sih persaingan di Balikpapan sendiri ya. Ini terkait dengan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kota Balikpapan. Visi misi kepala daerah, terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka, nyaman dihuni, modern dan sejahtera. Ini juga ada program prioritas dari dinas kami, DKUMKMP, itu Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan. Memang agak susah disebutkan. Setelah berpisah dengan perdagangan, dulu kan di Sprindakop, enak Pak yang nyebutnya ya. Sekarang Dinas Koperasinya di depan. Karena memang kedepannya Dinas Koperasi ini dan UMKM akan berdiri sendiri. Karena di daerah lain pun seperti itu, sudah mulai berdiri sendiri.
Dan kita juga beda kementerian kan Pak, seperti itu. Cuman karena ada elemen-elemen yang harus disiapkan, kita belum bisa untuk berdiri sendiri. Kita ada program pengawasan pemeriksaan koperasi, program pemberdayaan usaha UMKM, program perencanaan dan pembangunan industri. Lanjut. Tujuan sasaran DKUMKMP, tujuannya terwujudnya koperasi sehat dan mandiri, terwujudnya usaha mikro yang berkualitas dan mandiri, mewujudkan industri yang tangguh dan mandiri. Jadi ada Undang-Undang tahun 2008 tentang usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Itu dulu Pak ya, tahun 2008. Nah ini yang usaha mikro yang dikatakan usaha mikro sekarang itu adalah memiliki modal paling banyak 1 miliar. Jadi usaha mikro itu di bawah 1 miliar masih dianggap usaha mikro. Usaha kos-kosan di bawah sekian pintu itu masih dianggap usaha mikro. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2 miliar. Gitu. Lanjut. Usaha kecil. Usaha kecil tuh dulu dia 500 juta, hitungannya masih dianggap usaha kecil. Kalau sekarang udah di atas 1 miliar sampai 5 miliar. Itu usaha kecil. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar. Lanjut, usaha menengah. Usaha menengah ini dia dulu 500 sampai 10 miliar, 400 juta sampai 10 miliar. Sekarang 5 miliar sampai 10 miliar, itu usaha menengah. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Ini peran nyata UMKM saat ini mencakup kebutuhan ekonomi keluarga, mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, kemandirian mikro, ekonomi mikro, mengurangi angka kemiskinan masyarakat, pembangunan ekonomi daerah. Lanjut, permasalahan usaha mikro saat ini adalah pertama tempat usaha yang memang banyak yang kurang strategis ya. Cuman memang kita harus jeli dari segi mempromosikan usaha itu, misalnya ya mulai dari sosial media atau digitalisasi pemasaran. Jenis barang, komoditi, usaha tidak tetap, artinya kita punya usaha ini masih mengawang-awang Pak, milih ya. Misalnya ada beberapa produk, kita harus mana yang fokus. Jadi saya ada beberapa pengalaman dari teman-teman pengusaha yang sekarang sudah lumayan eksis ya, kayak Kepiting Kampung Timur, Ibu Unikek Salak, itu dia memang dari tahun 2010-an itu Pak, memang ada beberapa produk yang dia produksi. Tapi di perjalanannya dia ketemu satu produk yang bisa dia bikin produk fokus itu karena harus mengandung kearifan lokal. Kearifan lokalnya salah satunya mungkin salak, terus ada buah naga, kalau Balikpapan kan buah naga, terus ada karambunting, terus ada lagi mungkin nanas. Tapi nanas ini sebenarnya nasional ya Pak ya, umum ya. Blitar paling banyak ya. Blitar, Sumedang, ya kan. Mau saya memang teman-teman kalau mau produksi dan disupport sama pemerintah, baik pun Balikpapan ataupun provinsi, paling tidak ada kandungan kearifan lokal seperti bawang Dayak itu juga muatan lokal ya, kearifan lokal juga. Kearifan lokal lebih kepada budaya, muatan lokal produksi. Ya, bisa. Jadi kayak bawang Dayak itu kan memang produksinya di Kalimantan ya, Kalimantan khususnya sekitar suku Dayak ya di situ. Memang itu juga disupport banget itu sama pemerintah. Pameran dibawa kemana-mana.
setiap saya ikut pameran di luar kota mesti ada bawang dayak itu. Jadi ada 2 nih produksi teh bawang dayak di Kaltim, yang di Tenggarong sama di Balikpapan. Di Balikpapan itu daerah Nirwana, Bumi Nirwana situ kalau nggak salah. Nah ini memang kita juga harus berani mencoba, artinya dengan formula-formula apa yang misalnya produksi makanan ya, dan kalaupun memang kita mau produksi kerajinan nggak ada masalah kerajinan, tapi memang yang apa ya, kuat lah Pak ya, kalau di sini kerajinan daya, kerajinan daya yang bikin alat musik sape itu kan, Handicraft, itu kan Pak. bisa handicraft ya. Ada juga batik. Batik mungkin bisa dimunculkan batik kan bisa macam-macam, batik yang tergantung coraknya, motif itu Tergantung corak. mempengaruhi khas daerah ya. iya. Jadi di sini itu batik itu, kalau Bapak pernah dengar namanya batik Saho, hanya itu yang memproduksi batik di Balikpapan. Maksudnya dia produksi masalnya di Balikpapan, bukan pabrikisasi di luar Balikpapan. Karena yang lain-lain pasti dia ngerasa biaya produksi besar kalau Iya. untuk produksi batik. Nah, jadi saat ini memang beberapa pengusaha batik itu pasti mereka produksinya di luar Balikpapan, nanti kembali lagi ke kita, ke Balikpapan. Nah saat ini memang lagi diupayakan pemerintah, batik Balikpapan ini harus dipakai di setiap kantor, sekolah-sekolah, dan hari-hari tertentu. Nah di Samarinda kalau nggak salah sudah mulai setiap hari Senin sampai Kamis kalau nggak salah harus pakai batik, saya dengar itu begitu. Catat. Kalau di Jakarta tuh karyawan tiap Jumat. Ah iya, Pakai batik. dulu tiap Jumat. Kalau di kantor kami tiap Kamis. Hmm. Kamis. Jadi permasalahan usaha mikro ini yang kedua tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sehingga belum maksimal dalam administrasi keuangan. Itu sangat mendasar Pak. Memang kita harus bisa memisahkan ya keuangan pribadi maupun usaha supaya saya punya konsep untuk mengakomodir. keren ya. Sebentar nanti saya presentasikan nanti. Ini juga memang di UKM sendiri rata-rata mereka masih memasukkan keuangan ke keluarga dengan keuangan usaha. Jadi Jadi uang karena- dapur sama uang usaha nyampur gitu ya. Karena masih level pertama tadi. Betul, Pak. Jadi sebagai nafkah keluarga, bukan menafkahi lagi kan. Iya. Kalau dia sudah menafkahi, dia punya laporan tersendiri. Betul. Jadi harus teman-teman harus naik. Jadi nanti mungkin bisa masuknya teman-teman MRC di situ ya, untuk Finance. yang usaha-usaha yang kecil-kecil itu kan bisa didampingi ya, dibina gitu Pak ya. Terus tingkat pendidikan masih rendah sehingga jiwa wirausaha belum muncul. Sebenarnya ini juga tidak semua Pak. Memang kalau di Balikpapan ini rata-rata kan pendatang ya Pak ya. Tapi menurut pengamat saya itu orang jiwa wirausaha itu di 2 titik ekstrim. Kalau pendidikannya rendah juga susah, Iya. pendidikan terlalu tinggi juga susah. Terlalu susah. Iya, Iya. yang satu gengsi, yang satu nggak tahu apa-apa nggak berubah. Ini titik ekstrim yang beresiko dong. Tergantung Jadi nanti. simpan aja ijazahnya kalau udah punya ijazah. Itu tergantung ini juga akhirnya pergaulannya. Kalau dia pergaulan di komunitas yang pas, seperti komunitas pengusaha, pasti akan muncul ide-ide untuk memproduksi barang itu apa yang diproduksi. Pempek sudah banyak Balikpapan, tapi harus lebih inovatif supaya jualannya laku Pak ya. Terus harganya murah. Kan yang kuat sekarang kan pempek ini pempek Bontang. Itu harganya Luar kalau biasa. nggak salah 50.000 kalau nggak salah itu perbungkus kan. Sebentar mau disusul dengan pempek ikan. Nah. Iya. Sama pempek apa namanya? Rumah Indah. Nah, banyak tuh. Perlu dipertimbangkan namanya tuh. Tidak branding. Nanti itu next. Jadi ada selain permasalahan ini ada juga persaingan usaha. Persaingan usaha ini memang banyak produk yang sama, kita bagaimana untuk bisa memproduksi produk itu lebih bersaing ya, dan harganya juga ekonomis begitu Pak. Saya melihat di Balikpapan ini yang pabrik atau tempat usaha yang baru SNI, yang sudah SNI Pak, itu baru 1 di Balikpapan. Produknya Ibu Tuti itu PDS Snack.
Dia usahanya bukan PT atau CV, dia perorangan. Sama Awas Snack udah belum SNI. Jadi kelebihan dia sudah SNI itu banyak Pak. Pertama, ketika dia ada pameran-pameran yang berstandar nasional seluruh Indonesia, dia pasti diborong barangnya. Itu kalau borong nggak sedikit, 1.000 pieces, kadang 10.000 kalau misalnya ada titik pameran di beberapa kota. Jadi memang itu sangat krusial lah. Kalau kita sudah punya SNI, insya Allah semua ini kita bisa pasarkan. Nah, kebetulan beliau juga yang Ibu Tuti ini saya cerita untuk ini juga ya, untuk masukan terus pengalaman saya di lapangan. Siapa tahu ada pengetahuan yang muncul itu kan jadi untuk kita bisa lebih ini Pak gitu loh. Tapi pihak koperasi atau bisa Ya, membantu nantinya kalau misalnya ada UMKM yang ingin mengajukan SNI dan sebagainya gitu, ada fasilitas untuk membantu. Itu langsung ke badan SNI langsung. Masuk ke SNI langsung. Tapi kadang-kadang jadi pertanyaan begini. Koperasi ini kan sebagai sako guru perekonomian Indonesia ya, Iya. koperasi BUMN swasta, pemerintah. Udah dalam undang-undang juga tidak maju-maju. Dulu ada departemennya sendiri, tidak maju-maju. Jadi UMKM ini dari zaman dulu sampai sekarang tidak maju-maju, padahal dibina langsung oleh pemerintah. Apa yang salah kira-kira itu? Nah, tapi nanti aja diskusinya. iya, Ini nanti paparan aja. dulu. Paparan dulu nih. Karena permasalahan ini belum selesai juga. Belum Lanjut. Ya ini yang terakhir, masih banyak yang belum memiliki izin. Persyaratan legalitas usaha termasuk NPWP. Nah izin ini memang kan kalau kita sekarang NIB ya Pak ya. Ya. Kalau dulu kan SIUP, SITU, HO, sekarang itu NIB, OSS. aksesnya OSS dan online kita bisa lakukan sendiri. Di lain waktu dulu saya sempat presentasi tentang sosialisasi izin usaha online, jadi yang OSS ini. Memang sekarang usaha yang memiliki izin itu minimal dia NIB Pak. NIB itu nomor induk perusahaan. personal ya. Nomor Pribadi ya, boleh ya. pribadi. Tidak harus CV atau PT. Tidak harus. CV beda lagi nanti nomornya. Oke. CV beda Pribadi lagi. bisa NIB ya. Pribadi bisa NIB. Oke. Cuman sekarang ada namanya beresiko beresiko kecil, beresiko menengah, beresiko tinggi. Artinya ketika itu dia masih beresiko rendah atau tidak beresiko, itu masih bisa kita cetak sendiri Pak. Arti risikonya apa nih? Arti risikonya. Resiko ya berarti kan yang berhubungan dengan pengelolaan produksi kita, bisa yang berhubungan dengan lingkungan, terus Berdampak lah ya. berdampak. Ya, amdalnya. Salah satunya itu, Berdampak. atau kebisingan. Itu AMDAL kan? AMDAL juga, iya. Lintas, kebisingan, udara Iya. gitu. Jadi nanti itu langsung ke dinas terkait untuk minta rekomendasi. Ketika di sana kita datang sudah dicontreng, itu kan semua online Pak ya. Itu udah bisa keluar. Kalau Dengan verifikasi oleh dinas terkait. iya. Oke. Tetap dinas terkait terlibat kalau untuk yang berisiko, risiko menengah kalau nggak salah itu. Kecil, Yang kecil enggak? kecil. Hanya sekedar- Kalau rendah kan ada rendah, kecil, menengah, besar. Hmm. Jadi kalau yang rendah masih bisa kita cetak Tapi sendiri. ada tools untuk menentukan ini rendah, menengah, tinggi. ada toolsnya ya? itu langsung muncul sendiri Pak. Oke. Jadi misalnya dia Kriterianya kemarin sudah muncul ya, ya langsung beberapa. muncul sendiri. Misalnya kita usaha Proses konveksi. konveksi ya. Konveksi. Nah, konveksi itu ternyata beresiko kecil. Artinya di situ ada limbah yang harus dia yang harus dia tangani gitu kan. Nah, itu dia harus rekomendasi ke dinas terkait. Limbah misalnya konveksi rendah karena limbahnya bisa reusable untuk seperti itu kan. Iya. Bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang atau limbahnya limbah air dari pewarnaan. Nah, betul. itu kalau itu kan sudah termasuk resiko Pak. Menengah itu. Iya. Seperti itu. Ya, Karena lanjut. terakhir itu memang ada pengusaha yang dia awalnya dia tidak beresiko, ternyata konveksi itu termasuk sedikit beresiko. Ada ininya harus dia Mungkin itu konveksi, kalau konveksi hanya untuk jahit dan potong mungkin aman. Kalau terjun ke pewarnaan dan sebagainya, coloring lebih kena Iya, lebih kena. meningkat ke menengah misalnya betul gitu ya. iya.
Kalau sekedar itu berjahit konveksi biasa nggak kena. Betul. Rendah itu. Iya. Lanjut slide-nya. Nah ini kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dinas. Promosi pameran Surabaya Harkopnas. Harkopnas ini Hari Koperasi Nasional. Memang di situ nih produk-produk UKM yang berkualitas menurut Balikpapan loh Pak ya. Itu nanti dibawa pameran-pameran. Kadang sebenarnya sih kalau saya perhatikan produknya ini yang penting bisa diproduksi banyak, terus dia kemasannya bagus, harganya itu di angka 15.000 ke bawah, itu banyak dibawa. Oke. Iya. Saya sempat di sana sekalian kita juga promosikan produk ini kalau misalnya ada reseller Pak. Reseller misalnya dari Sidoarjo. Dia tuh ternyata main ekspor. Dia nyari produk-produk UKM-UKM unggulan di seluruh Indonesia. Dia keliling tuh. Pak, ini saya minta nomor teleponnya. Saya mau order sekian misalnya seperti itu. Ya udah langsung kita hubungkan dengan pemiliknya langsung. Bisa juga kita yang nanganin. Kalau di acara-acara pameran. Ini juga ada sosialisasi permodalan dari perizinan, sosialisasi program sertifikat tanah. Jadi sertifikat tanah ini begini Pak. Jadi setiap tahun dinas kami ini membantu untuk merekomendasikan 200 UMKM untuk peningkatan UMTN sampai ke sertifikat gratis. Setiap tahun ya. Tapi tidak rutin. Ketika tahun depan misal buka lagi bisa jadi 200 lagi. Itu cuman dibagi di beberapa wilayah, kecamatan, kelurahan. Nanti di situ ada listnya. Misalnya di Kelurahan Manggar sekian, Kelurahan Karangjati sekian, seperti itu. Nah itu nanti memang gratis. Nanti dibantu oleh BPN. Kita yang merekomendasikan, BPN yang memproses sampai selesai sertifikat. Luasan maksimal berapa? Kalau luasannya saya nggak Atau punya 100 hektar boleh gak dibantu? Bukan UMKM. Bukan Gedean. Iya. Gitu. Aliong itu namanya. Aliong. Ini juga ada kegiatan temu kemitraan dengan Indomaret atau Alfamidi. Jadi maksudnya begini. Jadi UMKM ini dikasih ruang untuk bermitra dengan beberapa pengusaha yang sudah jalan ya, kayak Hypermart, Indomart, Gajah Mada, terus Yova itu juga bisa. Jadi cuman memang masalahnya kita ada biaya. Kita ada biaya yang harus kita keluarkan ketika mau masuk ke pasar modern. Ada namanya listing fee. Mungkin Mas Santo juga paham juga kan, beberapa tempat itu kayak Maxi itu kan ada biaya. Terus iya sewa ini ya. Listing fee-nya. Listing fee. Iya. Sekali satu produk. Iya, satu produk. Listing fee. Belum lagi nanti kita invoice-nya nunggu gantung berapa nota. Itu yang jadi mental kita harus kuat di situ, karena kadang produk itu banyak Pak ya, tapi kita belum bisa dibayar karena dia harus konsinyasinya digantung sekian nota gitu kan, seperti itu. Sedangkan beberapa di Balikpapan ini kan kayak Maxi itu ada beberapa toko. Ini salah satu penyebab UMKM dan naik. Dimitrain sama yang besar, nggak bisa menyondol langsung. Solusinya Kusuma nanti. Iya, Kusuma dan MSC Maret. Iya. Smart, iya. Lanjut. Nah, ini juga ada kegiatan yang kita laksanakan, pelatihan ya. Tahun lalu itu ada pelatihan kerajinan biji salak, kerajinan manajemen usaha, manajemen keuangan, desain kemasan, sistem jaminan halal, sulam tumpar, pelatihan hidroponik. Nah ini nanti setiap tahun kan? Schedule. Hampir setiap tahun ada. Makanya di komunitas ini nanti saya paling nggak ada kuota yang saya bawa Pak untuk ikut-ikut pelatihan itu. 5 sampai 10 orang lah. Jadi 2 pelatihan misalnya manajemen usaha, nanti 5 orang lagi ikut manajemen keuangan misalnya seperti itu. Jadi
nanti bisa sama-sama belajar, sharing di situ. Kalau memang ada yang bagus ya kita bisa ambil yang bagusnya seperti itu. Kalau ada yang jelek dibagusin. Lanjut kegiatan kolaborasi untuk sinergi. Kolaborasi sinergi. Kita ini sudah membuat surat edaran wali kota untuk himbauan membeli produk UMKM lokal. Ini memang masih digodok ya. Harusnya saya juga sangat apresiasi kalau memang pemerintah ini mau setiap bulan Pak, harusnya ASN tuh ngeluarin voucher 100.000 untuk beli produk UMKM. Itu kita sudah kasih masukan sih ke wali kota yang sebelumnya sama yang sekarang ini masih belum di. Cuman wali kota yang sekarang dia lebih fokus pengembangan UMKM. Mungkin ini akan direspon sama beliau untuk yang himbauan membeli produk UMKM. Lumayan Pak, itu kalau misalnya ASN-nya aja 4.000 kali 100.000 satu orang kan, luar biasa itu kata omset. Iya. Tiap bulannya. Kalau Dibagi berapa pelaku? nanti ada datanya nanti saya kasih lihat. Kuota ya. Terus ada juga pembuatan masker itu pas pada saat pandemi awal-awal. Sertifikat tanah tadi sudah kita bahas, fasilitas halal. Sekarang fasilitas halal ini sebenarnya dibilang gratis, ada yang gratis, ada juga yang tetap berbayar ya Mas Tanto ya. Kalau yang terbaru memang katanya gratis, tapi saya belum tahu prosesnya seperti apa. Agak ribet yang sekarang ini untuk memprosesi sertifikasi halal. Yang gratis. Yang gratis. Ya, yang gratis memang ribet. Nah, ini yang terakhir ini bantuan alat dari PLN, bantuan BPUM itu yang bantuan presiden yang 2,4 dan 1,2 BPUM. Terus 1,2 sama ajukan ya. 1,2 M. T itu. T bukan M ya. Iya. Jadi kalau yang sertifikasi bantuan alat ini yang seperti saya ceritakan tadi, biasanya CSR terkait ini dia lihat kalau memang ada muatan lokalnya, itu dia sangat besar kemungkinan dibantu. Kemarin dia Minimal muatan lokal berapa tuh? 3 SKS Jadi kayak ikan asin. Kemarin temen tuh ada yang nanya, yang bagian ini ya Pak, yang kan di Samarinda itu ada namanya klinik bisnis. Nah kebetulan konsultannya itu dilibatkan oleh PLN untuk cari UMKM yang memproduksi barang-barang yang lokal gitu ya. Kemarin dia cari untuk ikan asin, di mana produksi ikan asin. Nanti di situ dibantu alat sama mungkin pendanaannya juga sama si PLN. Tas Kusuma ya. Hah? Tas Kusuma. Pak, sudah ada daftar. Mantap. Lanjut. Kalau ini UKM Care Center ini yang kerjasama dengan Bank Indonesia, OJK, teman-teman juga bisa ikut kalau memang mau masuk di situ. Ya OJK yang penting. Iya. Lanjut Pak, ini ada data yang saya tadi cerita. Di Balikpapan ini sudah 27.542 izin usaha yang keluar. Itu berupa BRT semacam itu ya? Ini Pak, yang itu tadi NIB itu. NIB. Jadi perkembangannya itu ada per kecamatan, ada juga yang per tahun. Pertumbuhannya persentasenya sekitar rata-rata di atas 30% pertumbuhannya. Sektor bisnis enggak ada ya? Di daerah yang paling banyak itu sebenarnya di daerah ini selatan sama timur. Jenis usahanya enggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau jenis usaha kebanyakan perdagangan. Enggak, Perdagangan jadi yang jual kuliner. cendol berapa gitu. Oh, Nggak ada. tidak spesifik. Kalau itu kan biasanya cuman jasa, perdagangan. Itu termasuk PT basis itu ya? Ini UMKM Pak. UMKM aja. Beda lagi. Belum Ya. ke level atas belum. Level atas kan kita kan bahasanya kan mikro. Mikro ya. Nah, jadi yang mikro. Kalau yang udah di atas mikro itu udah masuk perusahaan kecil. Oke. Dia udah masuknya Nanti MRC kali yang membuat jenis-jenis masing-masing. MRC Center. ya ini data ya. Data terakhir yang kami olah ada 27 ribuan. Terakhir Jumlahnya. 27.442. Iya, betul Pak. Itu jumlah UMKM-nya. Iya. Lanjut, ini grafik-grafik. Nah, ini lanjut lagi, Pak.
Nah itu kita ada di posisi yang mana, artinya kan pelaku usaha di posisi yang paling banyak. Kalau untuk koperasi kecil sekali ininya, masih belum banyak berperan karena koperasi ini cenderung kalau di Balikpapan ini koperasi karyawan yang berkembang. Di instansi masing-masing. Dia main sendiri untuk pengadaan, untuk penyewaan alat dan lain-lain. Lanjut. Nah ini kalau ini sih sebenarnya tentang menurut pendapat apakah gaji upah harus sama dengan UMK atau berbeda. Ini di luar ini ya Pak ya. Tapi paling tidak ini ada gambaran. Sebenarnya kalau upah itu ada yang memang harus sama UMK atau yang tidak sama, tergantung dari usahanya juga Pak ya. Kalau memang usahanya jalan, artinya kan kesejahteraan akan mengikuti seperti itu. Lanjut Pak. Ini yang dimaksud UMK itu memang ada grade-nya ya, seperti UMR gitu. Upah minimum kota ya UMK? Iya, ya Pak. Oke. Ini masih dibahas juga. Kemarin kepala bidang kami Pak Bahrian dulu dari Dinas Sosial juga menjelaskan memang ini lagi dibahas juga apakah mau disesuaikan apa tidak. Lanjut Pak. Ya ini foto-foto dokumentasi dinas kami kerjasama dan ada peresmian tempat lokasi usaha. Lanjut, terima kasih. Ya ini mungkin sampai di sini. Nanti selanjutnya kita diskusi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih apa nih? Pak Kahkan Pak Mufti Wicaksono. Pak Mufti Wicaksono. Pak Mufti Wicaksono, pendamping UMKM Balikpapan. Jadi semoga nanti kalau ada beberapa yang kurang jelas, nanti kan setelah pemaparan Kusuma kita buka tanya jawab. Simpan dulu itu pertanyaannya. Kita lanjut sesi 2, pemaparan tentang bayi yang baru lahir hari ini, yaitu Kusuma. Tapi walaupun baru hari ini sudah ada agreement dengan MRC yang insya Allah akan rencana buka 10 outlet mentol STL. Nah, mengapa kita membangun Tatolin punya inisiatif untuk membangun Kusuma? Jadi kan kalau kita kan ini pakar ya, semuanya kan pakar, pegiat advokasi kampanye anti riba. Bagaimana melawan riba? Itu kan kaidahnya cuma ada 2 yang saya tahu ayat kan. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Allah menghancur leburkan riba, menyuburkan sedekah. Nah 3, kalau kita meninggal sisa 3 aja yang masih bisa tersisa dalam hidup kita di dunia walaupun kita sudah akhirat, yaitu anak yang soleh, ilmu berat, dan sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang berkelanjutan, sustainable lah kalau bahasa Jawanya. Nah Kusuma dalam rangka itulah akan membangun namanya sedekah jariyah. Jadi tetap nanti ATM amalnya diterima di kubur sampai akhirat. Demikian pengantarnya. Jadi tidak mungkin kita melawan riba cuma teriak-teriak tok, begitu sepakatan dengan Tatolin. Kita harus melawan dengan konsep 2 itu, ya kan? Sedekah dan jual beli, tijarah. Demikian pengantar sementara. Kasih 15 menit cukup untuk memaparkan, nanti buka tanya jawab. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Solikin selaku anggota partisipan MRC saat ini. Saya dengan Coach Eman membahas, membuat ide menemukan ide untuk ini sebenarnya kembali kepada ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Anto, bosnya Mama Papa Roti. Beliau telah menyampaikan beberapa tentang fikih muamalah tentang wakaf tunai, dan ini Kusuma ini singkatan dari Komunitas Usaha Umat
yang saya gagas dengan Pak Ustadz Gus Eman. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Konsepnya adalah wakaf tunai ini kita mencoba mengumpulkan dana-dana wakaf tunai dari para pengusaha, keluarga maupun perorangan, itu dikumpulkan yang dikelola oleh Kusuma. Nah, semua dana yang masuk di situ akan disirkahkan kepada pelaku UMKM. Contohnya JUM, mungkin nanti Mentol atau yang seterusnya, atau mungkin bekerja dengan Pak Wicak Pak tadi, bisa kerjasama dengan mereka. Jadi dana-dana wakaf itu akan dikelola oleh Kusuma untuk diwakaf, untuk disirkahkan. Nah, keuntungannya itu didonasikan untuk kepentingan umat, masyarakat umat. Jadi modalnya Kusuma nanti bisa dikumpulkan dari beberapa wakaf tunai, termasuk salah satunya nanti saya akan mengedarkan kotak wakaf tunai mungkin kepada beberapa pengusaha UMKM. Yang kedua akan melobi mereka yang bingung bagaimana mengalokasikan dananya untuk infak, tapi dialihkan menjadi wakaf tunai, dan termasuk dana-dana yang mungkin dari sumber lain yang memungkinkan untuk dikembangkan di sini. Mungkin alhamdulillah tadi mudah-mudahan dari CSR PLN, CSR-nya siapa, itu mungkin setelah terasnya Kusuma ini bisa dilihat dan dipertanggungjawabkan, dan nantinya bisa ada legalitasnya, mungkin yayasan atau apapun koperasi, nah, nanti bisa mengajukan ke sana untuk melihat perkembangan dari Kusuma nantinya. Saat ini mencoba membantu para UMKM yang terkendala dengan pendanaan bisa bekerja sama dengan Kusuma nantinya, dengan sirkah. Beberapa sirkah nanti bisa dipelajari sama-sama. Namun di sini kami menawarkan cuma sirkah bagi margin sharing saja. Jadi kami belum mengarah kepada profit sharing, karena profit sharing sangat kompleks dalam pengurusan penghitungan. Itu terkait wakaf tunai. Jadi harapan kami adalah dana wakaf tunai menggelembung besar, setiap hari, tiap minggu atau setiap bulannya bertambah. Semakin banyak UMKM yang disirkahkan usahanya, termasuk pembinaan, terus termasuk tadi di Kusuma tidak menyerahkan dana saja, tapi ada pembinaan dan mungkin mengarah kepada pemasaran. Itu yang terkait dengan hasilnya nanti, yaitu didonasikan sepenuhnya kepada umat. Wacana kami dengan Coach Eman, bagaimana rumah sakit itu gratis. Contoh berarti Kusuma punya bagi hasil tadi diserahkan misalnya ke Ibnu Sina, misalnya 25 juta atau 100 juta. Silakan berapa orang duafa atau yatim yang ke situ bisa gratis dengan mengambil dana tersebut. Itu konsepnya. Jadi supaya orang ke rumah sakit harus antri dulu, daftar dan sebagainya. Dengan menyebut namanya atau menunjukkan KTP-nya langsung proses pengobatan. Jadi tidak perlu lagi antri-antri. Misalnya dia bisa dapat spesial pelayanan di rumah sakit tersebut karena sudah di-cover pembiayaannya oleh Kusuma. Termasuk begitu pendidikan, termasuk kegiatan lainnya yang membutuhkan dana dari umat tersebut, mungkin donasi kebakaran, donasi daerah konflik, dari bencana alam dan sebagainya, itu nanti bisa ngambil dana umat itu. Karena setelah saya hitung dengan hitungan sedikit aja, bagi hasil 30% sampai 40% itu dalam satu bulan bisa mendapatkan hasil antara 50 sampai 400%. Itu saya hitung begitu. Jadi si pihak UMKM dapat 60%, 70%. Nah, itu terkait dengan Kusuma kedepannya yang akan kami konsep dengan akan kami launching mudah-mudahan dalam pekan ini dengan Coach Eman. Sudah kami persiapkan semua fasilitasnya, dan kami membuka lowongan untuk operation manager, termasuk fundraising manager, itu sudah kami buka. Untuk konsultan business development Coach Eman, untuk accounting manager kami sebenarnya sudah melobi Pak Gatot Subandono, itu ketua Yayasan Masjid Namira, dan
cukup besar, beliau punya usaha dan mereka cukup insya Allah amanah untuk mengelola sebagai accounting nantinya. Nanti ada 2 lowongan itu betul-betul yang kami perlukan, yang betul-betul mereka bisa, dan nantinya saat ini tahap awal mungkin masih sedekah tenaga dulu waktu, tapi nanti begitu Kusuma sudah mendapatkan hasil bagi hasil, nah itu sisihkan sebagai biaya untuk ujrohnya para konsultan, para operation manager dan accounting manager apabila mereka menghendaki. Kalau enggak ya alhamdulillah langsung didonasikan kepada umat. Kalau memang yang memerlukan dana operation dan sebagainya, ngambil dana bukan dari wakaf tunainya, tapi bagi hasilnya yang diambil. Wakaf tunai tidak akan diambil apapun oleh pengurus, hanya untuk sirkah terus dilipat gandakan. Jadi pendapatannya si Kusuma hanya mengandalkan dari wakaf tunai dari pribadi, perusahaan atau UMKM yang berkenan masuk ke sini. Dan UMKM itu juga ada keuntungannya, bisa bekerja sama dengan Kusuma, ingin meningkatkan lagi. Itu yang konsep Kusuma ya, sedikit tentang Kusuma. Berharap ini bisa berjalan, jadi kesulitan teman-teman nantinya bisa kontak dengan Kusuma bersirkah. Dan peluang-peluang bisnis nanti Coach Eman yang akan memberikan informasi itu. Jadi kenapa itu di Kusuma nanti bisa mengelola dananya umat, misalnya karyawan ingin jadi investor, bisa sebagai konsultan Kusuma, bisa melalui itu juga. Mungkin berbagi hasil dengan Kusuma, itu bisa dilakukan. Jadi para karyawan yang ingin punya usaha atau ingin punya pendapatan sampingan bisa bekerja sama sebagai investor dan akan dilaporkan setiap perkembangannya berapa pendapatannya. Kenapa Kusuma lebih cenderung pada margin sharing? Hampir dikatakan itu risikonya kecil sekali, kerugiannya sangat kecil sekali. Kerugian paling terjadi paling kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Itu kerugian-kerugian yang mungkin hanya di cover oleh Kusuma. Tapi kalau kerugian di luar itu, pengelola yang bertanggung jawab. Nanti dalam istilah fikih muamalah syirkah akan disampaikan nantinya. Itu terkait dengan rencana Kusuma akan dilansing insya Allah bulan ini. Termasuk saya sendiri tadi mau menjadi investor, dan Kusuma khusus jadi investor saja ya, bukan pelaku bisnis. Seperti saya bukan pelaku bisnis tapi investor. Dan hasilnya dari mental nanti bisa di 40% untuk pengembangan bisnis mental, 60% untuk Kusuma. Nah Kusuma dilipat gandakan lagi dengan sirkah-sirkah lagi. Saya terinspirasi dengan Ustadz Anto. Terima kasih banyak Ustadz Anto tentang beliau sudah cukup besar dalam bisnis memanfaatkan wakaf tunai ini. Mungkin beliau salah satu yang bisa paparkan adalah tentang bisnis ayam potong. Misalnya Coach Eman punya industri ayam potong, Coach Anto punya pelanggan yang membutuhkan ayam, tinggal kontak sana ada selisih margin berapa. Nah itu yang disampaikan oleh Ustadz Anto. Itu terkait Kusuma, dan ke depan Kusuma dan MRC akan bekerja sama membangun subunit terkait dengan mengelola bersama bisnis-bisnis para UMKM. Jadi nanti Kusuma dan MRC akan membangun home industry. Home industry itu terjadi beberapa pemain UMKM untuk diproduksi dalam satu tempat. Jadi si pelaku UMKM nanti tinggal ngomong aja, fokus mereka di marketing dan kualitas produk mereka itu aja. Jadi produknya akan dikerjakan oleh tim MRC dan Kusuma. Kenapa itu satu produksi enak? Mungkin satu gudang besar, misalnya roti Pani, roti dokter sebagainya itu dijadikan satu produksi, tapi masing-masing punya resep masing-masing, ya. Dan itu nanti dihitung valuasinya perusahaan masing-masing. Misalnya dokter roti punya 100 juta, dokter Anto 50 juta. Diakumulasi tinggal berapa persen kontribusi di situ. Nah, dan di situ keuntungan dari subunit itu tadi, misalnya dianggap sebagai bisnis unit lah. Jadi beberapa UMKM jadi satu, dihitung valuasinya berapa persen kontribusinya. Nah, apapun yang terjual di situ semua dapat kompensasi
sesuai dengan kontribusi yang valuasi dihitung tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi konsepnya Pak Anto luar biasa juga, bahwa pengumpulan setiap satu produk atau sejenis produk yang bisa diproduksi dalam satu tempat. Jadi nantinya keuntungannya kenapa ini perlu dibangun? Modal tidak perlu khawatir, produksi sudah dijamin kualitas higienis karena sudah berstandar mungkin bisa SNI nanti begitu. Tinggal fokus di marketing. Marketing mau dokter Roti laku 100 pieces, dokter Pak Roti dapat 50 pieces, akan dibagi keuntungannya sesuai dengan kontribusi modal tadi, kontribusi valuasi perusahaan tadi ya. Nah itu di situ. Misalnya ada sesuatu dengan pemilik, mohon maaf mungkin Mama Pak Roti, beliau sudah nggak mau bisnis lagi, sudah capek. Nah beliau masih punya saham, hasil saham yang akan dibagikan mungkin dengan kesepakatan mau bulanan, 2 bulanan, 6 bulanan, atau 3 bulanan, itu tergantung kesepakatan. Terus menerima tanpa harus bekerja, bisa diwariskan kepada anaknya saham hasil saham tadi. Jadi kesulitan saat ini adalah pengusaha besar maupun menengah, begitu perusahaannya sudah established dan menguntungkan, saya jarang menemui anaknya mau melanjutkan. Betul nggak? Uangnya mau tadi. Uangnya mau, tapi anaknya nggak mau melanjutkan karena punya usaha sendiri yang sesuai dengan gayanya. Nah itu dengan adanya subunit tadi itu enak, bapaknya akan tetap mewariskan. Begitu bapaknya, nggak usah untuk wariskan, untuk donasi umat, amal jariah. Selama perusahaan ini masih ada sampai kiamat pun akan terima amal jariah yang didonasikan oleh perusahaan. Nah itu konsep yang akan kami bangun. Akan memulai dari kecil-kecil dulu, mungkin saya akan mulai dari awal dengan bersirkah dengan MRC tentang mental 10 berarti. Dan nanti kesulitan apapun teman-teman bisa dibantu oleh Kusuma selama itu studi kelayakannya masuk kategorinya. Jadi MRC. mungkin kapan itu dibantu? Nanti kan ini ada program MRC untuk bagaimana membenahi manajemen keuangannya segala macam. Jadi teman-teman dari sekarang di pihak itu nanti juga dengan pihak Pak Dinas dan Pak Mukti kan akan kita sinergikan. Betul. Ya kan? Saya beruntung banget dengan kehadiran beliau. Jadi MRC nanti punya juga jadi kita kerjasama terus ya kan. Kalau dana-dana yang beliau ceritakan, kebetulan saya juga udah pernah menikmati sampai miliaran, karena juga sempat dampingin hampir 100 UMKM di Balikpapan ya kan, yang penerima itu. Jadi kalau bisa gini, teman-teman dari sekarang, mari kita mulai benahi nafkah kita. Jadi jangan berpikir lagi nafkah untuk dapur, menafkahi orang. Jadi beresinlah laporan keuangannya, pisahlah itu, terbukalah pikiran. Semut itu sama-sama, gajah sama-sama, yang besar aja sama-sama, yang kecil aja sama-sama. Nah kalau udah kan umumnya kita usaha kecil ini, dia udah besar, wajar aja. Kita contohlah semut, sama-sama juga, gajah sama-sama, yang besar aja sama-sama, yang kecil harusnya sama-sama. Jadi mulai dari sekarang kita sama-sama membangun Kusuma. Ini alternatif lain adalah pola bangun bagaimana tanpa melalui ini dari kita sendiri membangun dari wakaf tunai. Ini membangun dana ekonomi umat tanpa melalui instansi yang terindikasi riba. Ya. Oke, nanti silakan daftar nanti baik-baik. Dengan adanya subunit, kalian akan tidak perlu mengatur keuangannya, tinggal terima untungnya berapa. Keuangan sudah diatur oleh Kusuma dan MRC ya. Jadi tinggal marketing aja untungnya berapa, itu nanti kita aja. Jadi tanpa repot-repot, dan perizinan satu pintu. Ya Pak, bisa dibantu satu pintu perizinannya. Mulai dari produknya bisa terkumpul nantinya, tidak terpencah satu-satu. Karena itu bisa murah. Kenapa? Produksi satu alat bisa rame-rame dipakai, satu tenaga kerja bisa rame-rame pakai dengan kualitas produk masing-masing. Ya. Mungkin CUM akan menginvestasi tempat pengolahan, nggak perlu lagi CUM mengolah itu, cukup CUM nanti buka cabang. Ini akan mengelola subunit nanti, berapapun yang kebutuhannya. CUM mau ekspor, channel ekspor. Amin.
Cendol nanti bisa kalau punya ilmunya ini dikeringkan. Waralaba Nah, jadinya. Sudah dalam salam tahapan itu. Cendol bisa diekspor, tempe pun sudah sampai ke Jepang, sampai ke luar negeri. Luar negeri. Begitu nanti akan kita ada produk, dan produk itu bisa diajukan kepada dinas koperasi atau dinas instansi terkait di Banten ini untuk mensertifikasi produk-produk kita. Dan mereka dinas-dinas terkait melihat ke tempat produksi itu rasanya udah wah ini international quality, apa quality assurance misalnya gitu. Itu yang kita harapkan. Dan tidak mengurangi apa ya, kan pengusaha punya keegoan yang tinggi kan. Oh ini dokter roti, dia tidak, atau dokter roti atau apa roti, dia bisa memamerkan dengan fasilitas produksinya, pameran-pameran gitu. Dan itu bisa kolaborasi. Misalnya Pemkot perlu 1000 box roti, oh dokter Rani 1, Vanil roti Van 1, Pak Mapan 1, seperti itu. Bisa satu kesatuan, enak kan. Ya ini anehnya ya, yang besar itu punya organisasi loh, kadinnya kan, yang kecil-kecil nggak punya. Jadi Ya, itu tidak bisa. lobbynya tinggi. Ini inspirasi juga teman-teman sekarang. Tadi saya kebetulan janji sama Ustaz Andri kan, mau ngopi di suatu tempat. Ternyata sudah tutup. Dengar-dengar orang yang meninggal. Nah ini inspirasi aja. Jadi sekarang tutup, padahal dia udah banyak cabang di mana-mana karena orang yang meninggal udah tutup. Jadi jangan sampai itu terjadi kan. Terima kasih. Maka daftarkan usaha Anda kepada MRC Kusuma. Entah nanti namanya apa. Nah, kami yang mengelola produksinya, pengusaha yang menjualkan. Kami yang akan bekerja sama dengan Pemkot dan instansi yang punya CSR untuk menghimpun dana tadi. Insya Allah dana itu tidak akan rugi kalau tidak ada bencana alam dan kebakaran. Karena itu adalah margin sharing, bukan profit sharing. Apa beda margin sharing dan profit sharing? Ada yang tahu? Takutnya saya nggak tahu. Nanti tanya jawab. Nah, nanti tanya jawab. Jadi saya buka sedikit. Margin sharing ada kelebihan. Lebihnya nilai jual. Misalnya harga es cendol itu 7.000. Harga produksi, dijual harga 10.000. Dapat margin 3.000. Nah, itu namanya margin sharing. Tapi kalau profit sharing, keuntungan, jadi Mas Reja akan menghitung berapa listriknya, berapa tenaganya, berapa belanjanya, sampai mendapatkan HPP yang hitungan HPP-nya. Nah, disitulah ada, jadi di situ ada memungkinkan timbul konflik. Bagi orang yang jujur, alhamdulillah. Bagi nggak jujur, oh listrik, tagihan listrik dinaikkan, pembelian tepung dinaikkan. Nah, itu terjadi setelah dihitung tuh, oh, enak banget ya, profitnya banyak betul untuk modal. Saya udah capek-capek dapat 60% atau misalnya 3.000, sementara pemodal dapat 2.000. Nah, enak banget. Nah, itu manusiawinya begitu kalau ada hati yang kurang ikhlas. Nah, itu bedanya profit sharing dengan margin sharing. Nah, mudah-mudahan nanti disupport untuk bikin unit bisnis yang usaha home satu tempat produksi. Nah, itu yang akan kami coba bangun itu nanti. Mungkin perlu simulasi kali ya. Perlu simulasi, ya kan? Ya, nanti saya simulasikan setelah ada pertanyaan. Sekarang kembalikan ke host dulu untuk memberikan statement yang lainnya. Terima kasih atas pemaparan dari dua sesi ini, hal baru semuanya dua-duanya. Jadi mulai ini teman-teman siapkan diri di unit usahanya masing-masing. Ayo sama-sama perbaiki usahanya, ayo sama-sama maju. Jangan sampai kita katak dalam tempurung kan, ini sudah dibuka datanya bagaimana peta persaingan UMKM itu. Memang anehnya UMKM itu dibina dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah naik sampai, kalau istilah kemajuan ya, sampai listing ke bursa. Belum pernah ada. Nah, kalau kita memang tidak akan listing ke bursa, berarti kita akan listing di pasar syariah. Kita buat sendiri tidak apa-apa nanti. Ya kan, mana yang layak tapi untuk komunitas kita. Nanti semua laporan sudah bagus, punya rekod yang bagus. Nanti kemarin sudah kita diskusi dengan Ustaz Sulin, ada namanya sirkah short time 1 tahun. Jadi kalau udah 1 tahun kerjasamanya kita lepas, boleh mandiri tapi dalam kebersamaan. Dan ada short time menengah, ada yang berkepanjangan. Jadi siapkan diri.
Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan monggo forum tanya jawab Saya dibuka. nambah sedikit sebelum ada pertanyaan, mungkin ada sedikit informasi ya Bapak. Balikpapan ini sedang kerjasama dengan marketplace namanya PT Bineka, Pak. PT Bineka ini dia bekerja sama dengan beberapa Pemkot. Nah, di situ isinya seperti kita misalnya ini kantor, kita mau pengadaan misalnya ada acara seminar nih. Nanti di situ kan pasti butuh apa? Nasi kotak, snack box. Nah, di situ kita kalau misalnya jadi mereka nggak perlu lagi banyak surat menyurat amperahan-amperahan kalau bahasa mereka ya. Jadi udah langsung elektronik, semuanya langsung elektronik. Pada saat itu misalnya mau pesan untuk besok sekian box, jebret, nanti cari yang punya usaha snack box, nasi kotak. Itu udah langsung Nama terhubung. papa itu dapat terus. Nah, nanti itu memang tetap harus dibikin apa aplikasi ya akun. Nah, jadi akun awalnya akun harus punya akun dulu, kerjasama dengan dia Bineka. Ada kosnya nggak Bineka? Atau hanya Pemkot atau UMKM bisa masuk? Semua UMKM bisa masuk, tapi dengan dikurasi dulu Pak. Jadi yang layak itu yang mana nanti bisa diikutkan. Nah, nanti itu kesempatan buat komunitas ini Pak untuk bisa ikut. Nah, jadi semua bisa kayak ATK nanti makanannya, terus nanti misalnya kerajinannya untuk batik atau apa misalnya itu bisa Presal masuk. dulu. Iya, itu nanti rencana tahun depan baru realisasi karena tahun ini masih perjanjiannya masih dimakamkan. Mungkin bulan ini baru bisa tanda tangan. Ayo siap-siap. Mungkin itu aja. Dan terima kasih. MRC dan Kusuma nanti bikin tadi. Enaknya nanti kalau sudah diakui oleh Pemkot, setiap Pemkot ada kegiatan bantuan apapun akan mengacu ke situ. Iya. Keuntungannya di situ. Insya Allah ya. Karena ini subunit ini gabungan dari beberapa UMKM, jadi nggak perlu satu orang ikut. Ya, itu maksudnya. Langsung tunjuk ini ya. Satu pintu sudah. Satu pintu langsung begitu. ada Nantinya semua. begitu. Nanti kita aja informasi kan. Iya. Nanti kita pilih mana yang Iya. Mulai snack box, lunch box, atau mungkin kalau nanti ada kedepannya yang lebih besar lagi dengan jasa sinergi jasa. Travel, Saya punya logistik, Pak Andri punya logistik, tinggalnya konekkan saja. Itu nanti akan dibangun nantinya. Jadi para pengusaha tidak perlu bingung lagi modalnya dari mana, untungnya berapa, nggak perlu bingung lagi nantinya. Jadi bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Gitu. HPH. Saya dulu udah lewat koperasi pernah dapat HPH. Yang pernah tuh. Kan mengelola hutan. Iya. Gundulin yang datang ke nanam lagi. Pokoknya habisin kayunya, nanamnya nanti. Bisnis paling enak itu loh, nggak ada modal. Saya potong-potong jual, nggak tanam lagi. Enak bener, gak beris gali-gali jual, enak tuh. Mungkin ada juga informasi mengenai produk-produk frozen yang sedang diamati oleh polisi-polisi sekarang Pak. Jadi ini di Samarinda itu sudah banyak yang kena. Jadi baik yang mempromosikan, yang mengiklankan, sama yang produksi tangkap semua itu. Itu semua kena ya? Kena semua Pak. Dia kan nyari ini juga prestasi kan, sama nyari duit juga mereka. Sama. Itu solusinya apa? Iya. Ya kita harus ngikutin ini aturan. Izin edar kita harus kita urus. Izin usaha kita harus kita urus. Kalau itu sudah ada aman. Nah itu nanti kalau ada subunit itu nggak perlu padat lagi. Ya, kalau sudah Subunit nanti akan mengurus dengan Semuanya. semua dengan tim ini. Nah itu lebih enak. Jadi kita tinggal nyiapin tempat aja untuk ini kita Jualan lah. jualan kita. Iya, hanya display untuk jualan aja. Lapak-lapaknya saja, lapaknya offline dan online. Ya. Dan dibantu oleh subunit dan Kusuma ke pemerintah nantinya. Yang orderan besar-besar itu kan bisa lewat itu. Ada event pameran otomatis kan. Nah, iya. terus terang saya incaran saya cuma satu, RDMP itu ribuan karyawan, tapi kita nggak pernah dapat satupun kontribusi masuk situ, ada nggak? Nggak ada kan? Kita hanya sebagai penonton saja. Nanti dengan jalurnya beliau lewat pemerintah kita bisa ikut, ya. Rotinya sumbang ke sana, apa bukan sumbang, jual ke sana. Ya.
Koperasinya saya berharap kami sudah ada koperasi, teman masih pasif. Iya. Nanti sebetulnya Pak Ento sebagai manajer direksi Pak Ento koperasi, beliau teman ini belum hidup koperasinya ini, masih izin dulu. Itu nanti tinggal menghidupkan kembali. Gak apa-apa, kita prakoperasi dulu. Kalau memang prakoperasinya bagus, tinggal hidupkan aja badan hukumnya. Badan hukum sudah ada, nanti tinggal saya bicara dengan timnya Pak Anto selaku direksi koperasi. Nah, tinggal majunya sudah punya bendera. Iya. Nah, bendera sudah ada, produk sudah ada, tinggal melalui kaki tangan beliau ini untuk bisa masuk ke mereka. Insya saya bantu untuk yang ke birokrasi itu nanti saya Ya. linkkan ke sana lah. Nah, ya. termasuk Jadi tetap- BUMN itu yang Iya. kita nggak bisa masuk. Iya. Nah, lewat kaki tangan pemerintah itu bisa masuk, gitu. Insya Allah. Nanti kan paling tidak ada data list kita ini kekuatan kita apa nih. Nah, kita bisa masukkan apa nih. Terus siapa tahu dari dinas terkait atau instansi bisa bantu apa, alat kah atau apa gitu. Ya, kita ambil aja. Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Silakan bertanya. Monggo. Kalau untuk usaha, Pak Mufti, untuk usaha itu sebenarnya kalau kuliner ya, Ya. perizinan apa dulu nih yang harus dan wajib dimiliki untuk kita bisa lebih besar gitu. Kalau Dari ini Nah. tentu aja ya dari yang pemerintah keluarkan gitu ya peraturannya. Apa aja contohnya? Kalau yang kuliner ya Pak ya, izin usaha yang NIB ini memang perlu, itu memang harus NIB, ada. NIB itu harus ada. Terus layak sehat kalau dia berhubungan dengan kuliner, layak sehatnya seperti apa? Itu dengan dinas terkait, dengan dinas kesehatan. Tapi sekarang satu pintu juga, itu masuknya udah PIRT. Nah, PIRT ini kan biasanya produk-produk yang kelas awetnya udah di atas 7 hari. Nah, kalau kita produk kita di bawah itu nggak perlu BP POM atau misalnya kalau misalnya PIRT itu kan dia biasa produk kering atau produk Perusahaan yang long term. yang berapa Seperti bulan. nugget gitu, Nah, nugget. kalau BP POM itu yang mengandung biasanya cair, yang produk-produk cair, kayak minuman, sirup-sirup. Nah, itu Kemasan memang- aja? Iya, yang Kalau dikemas. frozen harus pakai seperti Frozen nugget itu harus pakai BPOM. itu izin edar itu di BP POM Pak. Kalau Izin untuk edar. yang frozen iya. Jadi nanti di situ yang mengeluarkan izin edarnya. Termasuk misalnya ayam potong dibekukan termasuk perlu BPOM. Kalau ayam potong ini kita ngurusnya di halal, sertifikasi halal. Jadi rumah potong hewannya diurus di rumah sertifikasi halal. Itu harus ada. Jadi nanti Kalau produknya di frozen tadi nggak perlu izin edar. tetap harus izin edar Pak. Tetap Jadi BPOM. bisa kita yang penting ke ini mana dulu. Kalau sudah punya halal, artinya kita bisa ngurus BP POM atau tidak itu tidak ada masalah. Tapi yang penting sudah ada Halal. halalnya. Nah, cuman kalau misalnya kita ngurus BP POM, kita juga harus ditanya ini produk ini asalnya dari mana. Pemotong hewannya, rumah potong hewannya apakah sudah halal atau belum? Kalau dia belum halal dia nggak boleh. Jadi harus semua potong hewan yang halal sudah disertifikasi halal seperti itu. Jadi memang kalau yang untuk produk-produk yang di bawah 7 hari memang perlu NIB saja sama nanti dikoordinasikan dengan BP POM tentang izin edar karena memang sangat sensitif. Tapi kalau dia sudah di atas 7 hari ya berarti memang harus ada izin edarnya. Seperti itu. PIRT sama halal, sertifikasi halal. Demikian ya. Ini persiapan untuk salat asar. Nanti bagi teman-teman ada waktu yang sekarang Mau lalu seperti diskusi biasa. lagi, silahkan. Kembali kita ngobrol. Jadi mulailah sekarang, baikinlah pembukuan itu, ya kan? Kalau kemarin niatnya mencari nafkah keluarga, dia kan membuka usaha untuk menafkahi banyak orang. Berarti pisah antara kebutuhan rumah tangga dengan, nah itu levelnya kan sudah dikasih tahu sama Pak Mukti. Coba aja dihitung sudah level berapa. Nah nanti kan mau scale up-nya bisa teman-teman enak. Nah kalau sekarang belum tahu asetnya berapa, omsetnya berapa. Kita mau teknik scale up-nya nanti udah tahu. Demikian.
ada yang pulang, bisa mungkin dikasih pertanyaan untuk Oh, anu. voucher Oh, iya. dibagi-bagi vouchernya, siapa tahu abis ini ada yang pulang kan? Enggak, memang mana? Yang tanya tadi siapa aja? Lah yang punya pacar nanya sendiri. Ini condel nih Kak. Kasih pertanyaan. Tuh, anu jangan langsung aja. Narasumber. Ya. Ini ada 1, 2, 3. Terserah kan nanya apa? Nanya Materinya. sesuai materi. Ya yang apa? Kalau untuk usaha mikro itu batasannya berapa, omsetnya berapa untuk usaha mikro yang baru? 50, 1 miliar. Kasih